Nah, kita harus mengerti masalah terbesar dan terutama di Papua ini adalah tidak ada tanggung jawab. Sederhana sekali. Kalau anak-anak muda diajak untuk bertanggung jawab, ya, jadi semua permasalahan yang ada. Tadi kalian menyebutkan tentang tahun depan itu bagaimana keadaannya. Semua akan selesai kalau manusia itu berani bertanggung jawab. Dan kita lihat banjir yang terjadi, sudah jelas itu karena manusia nggak bertanggung jawab. Mereka habiskan, rusakkan alam ini, habiskan hutannya, tidak bertanggung jawab, ditinggal begitu saja. Narkoba sampai terjadi begitu ngeri, itu karena sebagian besar anak muda tidak mau bertanggung jawab dalam hidupnya. Dalam hal apa kita melihat ini? Karena anak-anak muda ingin melarikan diri dari kenyataan, lalu mengkonsumsi narkoba. Karena dengan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan kimia membuat orang bisa punya halusinasi, itu secara logika memang bisa diterima. Jadi begitu banyaknya masalah hidup, begitu banyak tekanan hidup, begitu mengkonsumsi barang itu, halusinasinya menipu diri sendiri, bisa lupa tanggung jawabnya. Nah, itu yang terjadi. Mabuk juga begitu. Dan masalah yang kita lihat di Papua sekarang ini, bagaimana AIDS merajalela. Saya ingin supaya saudara jangan lihat yang jauh-jauh, tapi lihat yang fakta di depan kita. Anak-anak pasar dan anak-anak terminal jumlahnya bertambah banyak. Waktu Pak Ferry Sombing masih ada, saya berkata kepada dia waktu itu dalam sebuah pertemuan misi mereka di sebuah villa di daerah Puncak. Saya berkata bahwa kalau kita berkata misi, kita harus jujur bahwa organisasi kita jangan kelihatan, supaya Yesus yang nampak. Nah, saya harap kalau saudara berkata misi, nama gereja ini jangan dibawa-bawa, biar hanya nama Yesus yang dibawa. Nah, begitu pula gerakan ini. Pernahkah kita mikir bagaimana anak-anak muda gereja Advent? Bagaimana anak muda di GKI? Bagaimana anak muda gereja-gereja yang lain? Pernahkah saudara mikir bahwa gerakan ini ke tempat mereka? Selama ini gereja bersalah membawa orang masuk ke kita, dan ini benturan. Contoh aja, maaf, kalau misalnya gereja A buat gerakan, lalu mereka ngundang saudara, saya jamin saudara pasti akan datang, karena merasa itu gerejamu. Untuk apa kamu mengundang aku? Nah, maka itu youth explosion ini siapa yang mau diledakkan? Kalau saudara meledakan hanya mengundang orang datang, gak akan mau. Gerakan ini luar biasa. Keluarlah dari 4 dinding gereja ini. Tawarkan kepada semua pengurus pemuda di kota ini. Duduk bersama-sama. Apa kita harus pikirkan untuk kota kita ini? Saya percaya kalau itu saudara buat, orang pasti akan mikir. Tapi kalau datang sulit. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Datanglah kerajaan. Miles Monroe menulis kebenaran itu, dan saya setuju sekali. Ternyata waktu Yesus hidup itu pada zaman Roma. Kerajaan Roma beda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kita lihat dari mulai Babel, kita melihat dari kerajaan Persia. Rajanya banyak Artasasta, Darius, Belsasar, Nebukadnezar, semuanya. Termasuk kerajaan-kerajaan Yunani sebelum Roma berkuasa. Mereka selalu menyerbu ke masing-masing negara, menghancurkan negara itu, membunuh penduduknya, lalu mereka mencari tawanan. Nah, salah satunya dari mulai Mesir, kita lihat berapa banyak tawanan Mesir sampai ke zaman Darius dan zaman Nebukadnezar. Berapa banyak mereka menawan, negara-negara ditaklukkan dan dihancurkan. Tapi ketika Roma menguasai dunia, sistem mereka beda. Roma tidak menghancurkan negara-negara itu. Ini konsep yang luar biasa. Roma datang ke negara itu, bukan menghancurkan lalu membawa tawanan ke kerajaan Roma, tidak. Maka itu sampai hari ini peninggalan Romawi ada hampir di seluruh wilayah Eropa. Sebab mereka tidak masuk lalu mengambil orang, tapi Roma itu justru datang. Begini konsep Roma, itu bagus sekali. Nah, gereja tidak punya konsep ini. Ketika Roma masuk ke suatu negara, dia nggak ngacak-ngacak negara itu. Dia ambil rajanya, dia ambil pemimpinnya, lalu ditawari, mau nggak kamu ikut
kami, tapi kamu tetap di sini. Atur negaramu seperti biasa. Cuma sistem kami mau berikan kepada kamu. Dan semuanya menerima. Sebab sistem Roma itu luar biasa. Mereka sudah punya jalan-jalan raya yang hebat. Roma punya sistem irigasi yang luar biasa. Roma sudah punya sistem politik yang hebat. Itu ditawarkan kepada mereka. Dan Roma sangat untung, tidak perlu biaya banyak. Karena sebuah komunitas yang sudah established sekian ratus tahun, Roma tidak ngacak-ngacak, tapi menambahkan apa yang ada. Nah, gereja salah dalam hal ini. Injil itu bukan datang untuk merusak orang. Maka itu kenapa dunia tetap menyalahkan Katolik sampai hari ini. Sebab seluruh kebudayaan India, dari mulai Amerika Utara sampai ke Argentina bagian selatan, dihancurkan oleh gereja Katolik. Mereka dirusak semuanya. Dan itu kemarahan mereka sampai hari ini. Tuhan tidak begitu. Justru datanglah kerajaan. Jadi kerajaan itu yang datang. Nah, saya ingin gereja menyadari sikap ini. Kita tidak bisa mengajak orang masuk ke kita. Justru kita datang kepada orang-orang itu, kita tawarkan. Dan ini yang kami buat di Papua. Kami menawarkan sistem kepada gereja di Papua. Dan puji Tuhan mereka menerima. Calvin, kamu berdiri. Nah, ini salah satu anak kami. Saudara tahu sebuah kampung namanya Pogapa, kecamatan Pogapa, desa yang namanya Homeo. Itu daerah Tania. Dia bersama istrinya adalah orang pertama yang membuka TK berpola asrama di kampung itu. Di sana ada gereja. Kami tidak masuk dengan gereja. Kami tidak membawa gereja baru ke tempat itu. Nanti akan ada benturan. Kami datang apa mereka belum punya. Mereka belum punya pendidikan. Dan kami tawarkan. Mereka mau. Puji Tuhan. Dan waktu nggak habis hanya untuk membereskan tersinggung, salah paham. Kenapa kamu merebut dombaku? Nggak ada masalah itu. Tapi kalau kita datang membawa organisasi kita, itu perang. Saya bicara itu kepada Pak Ferry Siombing waktu itu. Karena benturan-benturan ini yang memakan waktu dan menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu kita hanya untuk menyelesaikan masalah saja. Itu sebabnya sampai hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Cukup banyak kami masuk ke daerah dari Papua. Karena yang menawarkan apa yang mereka belum punya. Gereja sudah ada di mana-mana. Jangan tawarkan gereja baru lagi. Itu benturan nanti itu. Nah, jadi saya harap kata misionaris yang dipakai tadi, bukan kita bawa mereka masuk ke kita. Datanglah kita ke tempat itu. Nah, bagian terakhir contoh untuk ini, saya minta kalian semua sadar. Pasti banyak yang belum tahu, karena memang ini jarang dibahas, apalagi di Papua. Saya belajar dari seorang namanya Dahlan Iksan. Kalau saudara dengar nama ini, kalau saudara rajin baca koran, pasti akan tahu siapa orangnya. Dia orang Islam. Sekarang dia mempunyai jaringan koran harian se-Indonesia, paling kuat di Indonesia. Kompas sudah kalah dengan jaringan ini. Kalau saudara baca misalnya Radar Timika atau Timika Pos atau apa, saudara perhatikan pasti akan ada huruf kecil yang dicetak miring, tulisnya JPNN. Kalau saudara baca pasti akan tahu. Berapa kali saya ikut ceramahnya Pak Dahlan Iksan. Saya mau belajar dari orang ini. Dia orang Jawa, Islam, tapi otaknya otak Cina. Hatinya adalah Kristen. Kenapa saya katakan ini? Cara dia bisnis betul-betul cara orang Cina bisnis. Maka itu dia bertahun-tahun diangkat oleh pemerintah Tiongkok untuk menjadi perwakilan bisnis di Indonesia. Karena cara berpikirnya luar biasa. Nah, tahun 90-an awal, waktu itu dia sudah membeli Jawa Pos. Jawa Pos itu koran tua di Surabaya. Sudah ada di tahun 50-an yang lalu. Tapi nggak jalan koran ini. Nah, ketika tahun 80-an awal, padahal saya membeli koran ini, teman-temannya berkata, bodoh kamu, koran kecil sudah bangkrut saja kamu beli. Nah, karena otaknya itu otak Chinese yang ngerti dagang, dia tetap beli koran itu. Dalam keadaan yang, aduh sudahlah, nggak karu-karuan. Kecil oplaknya. Waktu itu Surabaya Pos masih lebih hebat daripada Jawa Pos. Hanya dalam waktu nggak sampai 5 tahun, Surabaya Pos turun dan akhirnya tutup. Sampai hari ini nggak ada lagi koran. Tapi Jawa Pos luar biasa.